Halo Sobat Rejadi Barat, bertemu lagi dengan kami di dalam acara Bincang-Bincang. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang roasting kopi dari kelompok Tunas Lestari. Iya, benar. Yang ada di Desa Selelos, masuk desa apa ya? Iya, Ya, di Desa Selelos, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber langsung, yaitu yang roasting ya, Pak? Iya, Ya. Bapak Banu. Iya. Boleh perkenalkan Pak namanya? Ya, perkenalkan nama saya Banu Hadrian. Saya sekaligus pelaku tukang roasting di kelompok tani Tunas Lestari. Nah. Ini alat roastingnya ini dari tahun berapa ini, Pak? Kalau tidak salah dari tahun 2019. 2019. Ya. Sebelumnya masyarakat atau kelompok Tunas sendiri itu sebelum datang alat roasting ini, cara mensangrai kopinya itu bagaimana, Pak? Pakai yang manual. Pakai istilah kalau bahasa sini pakai api biasa dia. Sangrainya pakai manual. Oh, gitu. Iya. Pakai kayu berarti, Pak ya? Iya, pakai wajan. Pakai wajan, Iya. terus bahan bakarnya dari kayu gitu, Iya. Pak? Dari gas. Nggih. Sebelumnya masyarakat mendapatkan bantuan dari FIP itu, masyarakat umumnya itu cara memanen kopinya tuh sampai dengan panennya tuh panen sampai dengan menjadi bubuk kopi itu langkahnya gimana tuh, Pak? Kalau awal sebelum kita mempunyai semua alat seperti alat roasting seperti sekarang ini, kebanyakan petani itu melakukan proses panennya secara biasa. Akhirnya kalau dia panen itu kan kita belum melakukan penyortiran atau apalah, prosesnya itu belum kita mulai karena petani kebanyakan menjualnya ke pengepul atau apa istilahnya itu. Panen biasa itu maksudnya itu belum dipilah-pilah bijinya gitu Iya, ya? belum dipilah-pilah bijinya. Berarti sekarang itu setelah ada alat, panennya tuh mulai biji-bijinya tuh dipilah ya? Ya, setelah kita mempunyai alat, barulah kita mulai awal proses kita bikin kopi itu. Terus bagaimana setelah datang FIP memberikan bantuan berupa alat seperti alat roasting, terus healer kopi dan sebagainya itu gimana, Pak? Masyarakat sini sungguh berterima kasih sekali udah ada bantuan seperti ini karena masyarakat sini tidak usah capek-capek lagi menyangrai kopinya dengan cara manual. Ngomong-ngomong, Bapak sendiri kan yang roasting. Iya. Nah, itu ilmunya itu dapat dari mana, Pak? Yang saya tahu ini kan kalau kita ngerosting kopi itu bukan sembarangan gitu, Pak ya. Iya. Harus butuh pelatihan gitu. Kalau enggak gitu bisa hasilnya enggak maksimal. Itu ilmunya itu Bapak dapat dari mana? Kalau awalnya ilmu saya itu kan ada buku panduan. Setelah buku panduan ada juga pemandu kita. Oh, berarti Bapak sebelum itu Bapak autodidak dulu atau begitu ada alat Bapak coba-coba dulu? Iya, otodidak lah. Otodidak dulu ya. Setelah itu kita coba prosesnya dengan menggunakan timer pakai HP. Pakai HP ya. Ya, berapa suhu binnya, berapa termobinnya. Dari situlah kita mulai melihat proses tingkat kematangannya seperti apa. Misalnya tingkat medium, berapa suhu binnya, tingkat medium to dark, berapa termobinnya, itu kita catat. Berarti setelah banyak itu berarti Bapak melakukan coba lagi, maksudnya ada kesalahankah berapa kali waktu baru pertama kali mencoba alat ini, kesalahannya itu berapa kali itu kira-kira? Kalau kesalahan sih kita sempat mendapatkan komen dari masyarakat sini, kebanyakan yang roasting karena peminatnya ada yang dark, kita bikin yang medium, itu kesalahan kita. Itu dark itu gimana maksudnya yang dark? Kalau itu? yang
dark itu ya agak kehitaman, kopinya kehitaman. Kalau medium, Kalau yang medium itu ya kayak bening-bening gitu kopinya, ndak ada kehitaman. itu yang membedakan apa? Apakah rasanya yang Kalau menurut saya pribadi, kalau membedakan rasa di tempat roastingan ini tidak, Pak. Cuman beda, warnanya aja beda. Ada yang hitam, ada yang kehitaman, ada yang sedang. Kalau yang sedang itu kalau yang medium itu agak merah-merah dia. Jadi blend bean-nya. Kalau yang hitam itu penghitaman kayak semacam kismis gitu, dan baunya agak ndak enak aromanya. itu faktornya apa itu? Kalau faktornya itu ya itu kehitaman ya. Kehitaman ya. Iya. Makanya kalau sekarang kita ngerosting ini kebanyakan di tingkat medium to dark. Terus jenis biji yang bagus untuk di roasting itu bagaimana Pak? Kan waktu kita panen tuh ada yang bentuk hijauan, ada yang merah. Itu yang bagus tuh yang bagaimana? Apakah agak hijau-hijauan atau gimana? Sebenarnya sih bagusnya campur aja. Merah. Dicampur? Iya. Merah. Apakah itu enggak masuk dalam rasa kopi gitu yang rusak gitu? Kan dicampur. Kalau emang asalan seperti biasa orang sini ya biasa aja sih. Kalau kita jual kan selama ini kan kopinya proses yang merah-merah tok kan. Itu yang kita jual dan tergantung itu menurut kadar airnya. Kalau kadar airnya sudah 12 atau minimal 13 itu sudah bagus, tingkat roastingannya, tingkat kematangannya sudah bagus. Jadinya enggak capek-capek lagi kita sortir gitu. Kalau yang tingkatnya kadar airnya tinggi, tingkat kematangannya di tempat roastingan itu enggak bagus. Ada yang udah matang, ada yang belum matang. Sebelumnya Bapak pernah mendapatkan pelatihan barista gitu dari pemerintah atau sharing-sharing gitu dari teman ke teman? Kalau selama ini kita belum pernah dapat pelatihan barista. Kalau sharing-sharing teman ke teman sering. Dari situlah kita mulai belajar. Teman-temannya tuh dari pencinta kopi atau kelompok barista atau yang teman sudah ikut pelatihan? Rata-rata yang pencinta kopi, dan ada yang juga di bagian bisnis kopi, dan ada juga di pelatihan kopi seperti barista. Yang kemarin kita berbagi cerita itu sama ada teman saya dari Bali. Banyak sekali saya dapat ilmu dari beliau. Dan ilmunya itu diterapkan sampai sekarang gitu Pak ya? Menarik sekali. Apa perbedaannya, saya nanya nih Pak ya, apa perbedaannya setelah Bapak mendapatkan ilmu atau alat roasting ini dan sebelum masih tradisional gitu untuk sangrainya? Kalau menurut saya pribadi Pak, baru sekarang ini kita awalnya mulai. Kalau dari dulu manual saya belum pernah mencobanya. Belum pernah ya? Iya, belum pernah. Itu menurut Bapak tuh penghasilannya mana yang lebih bagus untuk hasilnya? Jauh lebih bagus hasil roastingan daripada yang manual. Karena kalau yang manual tingkat kematangannya tidak bagus, tidak merata. Dan juga kita tidak bisa menentukan kalau kita bikin medium sulit, tidak bisa kita tentukan. Kalau pasti kebanyakan yang kita pakai sangrai yang manual, kebanyakan hitamnya seperti kehitaman banget dia. Itu untuk penjualannya itu bagaimana? Mana yang lebih dominan setelah disangrai dari mesin roasting atau alat manual? Setelah mesin roasting. Kalau yang manual belum pernah kita. Itu kalau dijual di pasaran itu berapa Pak? Untuk yang sudah menjadi bubuk? Iya, kalau sekarang ini yang kita kemas yang 150 gram. Ya kalau yang honey kita jual 20.000. Kalau yang natural kita jual 18.000. Tapi yang beratnya 150 gram. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih kelebihannya kopi Tunas Lestari ini dibandingkan kopi yang lain? Kalau menurut saya pribadi, karena
kopi kita di sini kopi pilihan. Nggak tahu sih di tempat yang lain. Karena itu menurut pengalaman saya ini Pak ya, kopi kita ini kita pilih dulu dari pasca panen, terus sehingga menjadi bubuk. Kalau kopi di tempat lain itu kopinya asalan, dia campur mana yang biji merah, mana yang biji hijau, itu diolah gitu. Oh, berarti kalau di kelompok Tunas itu bijinya sudah terpilih Pak ya? Iya, kopi pilihan. Pernah saya melihat juga di Tunas itu ada namanya kopi jantan. Kopi jantan. Sobat Renjani Barat, mungkin di antara Sobat Renjani Barat belum tahu namanya kopi jantan gitu. Boleh cerita Pak, kopi jantan itu seperti apa sih? Kalau menurut orang sini kopi jantan itu yang disebut kopi lanang, bahasa Jawa kan. Oh, kopi lanang ya. Iya, kopi lanang. Kalau bijinya itu dia agak besar dan bulat-bulat karena dia bijinya itu sendiri dari dalam kulit tanduknya itu. Itu ada pohonnya tersendiri atau bagaimana? Ada dalam satu pohon tersendiri untuk kopi lanang atau jantan itu? Kopi tersendiri dia. Ya? Tersendiri dia. Tersendiri ya? Iya. Jadi dalam satu pohon itu memang khusus gitu ya? Khusus gitu. Iya. Kalau yang robusta biasa berdua ada di dalam manunya. Kalau yang lanang ini sendiri dia, makanya bijinya itu dia bulat, agak ya pipih-pipih, gemuk lah. Terus manfaatnya dari kopi tersebut apa Pak? Karena kan kopi jantan gitu ya, atau kopi lanang itu manfaatnya tuh apa? Kalau manfaatnya seperti orang Jawa sebut, badan kita bikin fit gitu. Fit? Ya, lebih fit badan kita kalau sudah setelah minum kopi jantan. Menambah stamina kita Pak ya? Menambah stamina kita. Oh. Adrenalinnya tinggi kalau yang lanang. Dan sekarang ini Pak, setelah mendapatkan alat roasting, apa yang Bapak harapkan gitu ya? Ya, kalau kita harapkan ke depannya gimana kita lebih memajukan lagi produk kita dan juga petani di wilayah kita, sekitar kita, gimana kita lebih mempromosikan gimana kemajuan khusus kelompok kita ini. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke, Sobat Renjani Barat, terima kasih setelah kita berbincang-bincang. Meskipun keadaan sekarang ini lagi hujan, semoga apa yang disampaikan tadi untuk mendapatkan manfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sama-sama.